kami dari kelompok Setase Komunitas Mahasiswa Setigas Budi Luhur Cimahi Bandung akan melaksanakan role play penyuluhan untuk memenuhi tugas Setase Komunitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Budi Luhur Cimahi pada kesempatan ini akan mencoba untuk mengadakan penyuluhan tentang penyakit PTM yang menjadi komorbid atau penyerta memperberat penyakit COVID-19 pada lansia. Baik, saya akan perkenalkan moderator, yaitu saya sendiri, jadi Musama Junaidi. Nanti akan menjadi penyuluh adalah Bu Dewi, operator Padalian, observer Pak Hendro, notulen 5, fasilitator Bu Asih, dan audiens mahasiswa Budi Luhur Cimahi. Baik, untuk selanjutnya nanti kita awali dengan pemaparan penyuluhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi, dan selanjutnya nanti ada termin tanya jawab. Untuk yang pertama adalah penyuluhan oleh Ibu Dewi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Sehat? Terima kasih ya untuk kehadirannya pada kesempatan kali ini dalam kegiatan PEMKES atau Pendidikan Kesehatan yang diadakan oleh kampus kami. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari mahasiswa Budi Luhur akan mencoba memaparkan mengenai penyakit PTM yang menjadi komorbid atau penyerta memperberat penderita COVID-19 pada lansia. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu sama Bapak Ibu semua, ada yang tahu nggak apa itu PTM? Hebat ya, udah pada tahu ya. Memang ada di sini ya, di slide-nya sudah ditunjukkan. Dan Bapak Ibu semua sih udah berhasil lagi ya dengan penyakit pandemi yang sedang kita alami saat ini, yaitu mengenai COVID-19 atau dikenal di masyarakat itu sebagai coronavirus ya. Di sini ada nggak keluarganya yang mengalami atau yang pernah terinfeksi coronavirus? Mudah-mudahan jangan ada ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke materi ya. Materi yang pertama yaitu mengenai PTM atau penyakit tidak menular. Nah, maksud dari penyakit tidak menular itu sendiri yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Jadi penyakit ini tidak bisa ditularkan dalam bentuk kontak apapun. Artinya misalnya kita berdekatan dengan seseorang yang mempunyai PTM ini, sekalipun bersentuhan tidak menyebabkan tertular. Nah, untuk penyakit PTM itu sendiri ada beberapa macam penyakit PTM-nya. Nah, dan biasanya sekalipun PTM atau penyakit ini tidak menular, tapi beresiko tinggi menyebabkan kematian. Nah, diantaranya penyakit-penyakit PTM yang bisa menyebabkan atau beresiko tinggi menyebabkan kematian, yang pertama ada penyakit kardiovaskuler, diantaranya ada penyakit jantung, stroke, dan gagal jantung. Bapak Ibu semua udah nggak asing ya dengan penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal jantung ya. Sudah sering mendengar banyak orang yang terkena penyakit ini. Nah, yang kedua yaitu penyakit diabetes. Yang ketiga ada penyakit kanker. Yang keempat gangguan pernapasan kronis. Yang kelima penyakit ginjal, dan yang keenam gangguan mental. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya berdekatan dengan orang yang gangguan mental, jangan takut tertular ya, karena gangguan mental termasuk dari PTM atau penyakit tidak menular. Nah, bahasan yang kedua yaitu mengenai lansia. Nah, lansia atau singkatan dari lanjut usia dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Sedangkan menurut pasal 1 ayat
tahun. Itu menurut Maria pada tahun 2008. Bapak Ibu di sini ada yang usianya sudah melebihi 60 tahun? Tidak ada ya? Masih muda semua. Nah, usia lanjut dikatakan sebagai usia emas karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut, kecuali kalau misalnya orang yang panjang umur. Nah, maka orang berusia lanjut memerlukan tindakan keperawatan baik yang bersifat promotif maupun preventif agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia. Jadi usia emas itu tidak hanya usia pada di bawah 5 tahun saja. Usia lanjut juga bisa dikatakan sebagai usia emas. Nah, Bapak Ibu semua, apabila misalnya masih mempunyai orang tua, harus dijaga dengan baik, harus diberikan perawatan yang terbaik karena tidak semua orang bisa mengalami usia emas atau usia lanjut. Biasanya perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia itu pada dasarnya semua perubahan dalam tubuhnya itu akan mengalami penurunan. Nah, di antaranya penurunan yang akan terjadi pada lansia itu biasanya penurunan sel, terus penurunan fungsi kardiovaskuler, penurunan fungsi respirasi, penurunan fungsi persarafan, penurunan fungsi muskuloskeletal atau tulang ya, dan yang keenam penurunan gastrointestinal atau fungsi pencernaan. Yang ketujuh adanya penurunan fungsi pendengaran, yang kedelapan penurunan fungsi penglihatan, dan yang kesembilan penurunan fungsi kulit, ditandai dengan suka timbulnya keriput ya. Nah, seperti tadi di awal Bapak Ibu semua kan pasti sudah tidak asing lagi dengan coronavirus dan COVID-19. Jadi kita sebenarnya coronavirus dan COVID-19 ini tidak sama. Coronavirus itu sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Jadi si coronavirus ini tidak hanya menjangkit pada manusia saja, pada hewan juga bisa terjangkit coronavirus. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-19 dan menyebabkan coronavirus disease 2019 atau lebih dikenal sebagai COVID-19. Jadi si COVID-19 ini merupakan benih-benih dari coronavirus itu sendiri gitu. Kenapa disebut COVID-19? Karena ditemukannya pada tahun 2019. Yang pertama kali ditemukannya itu di Wuhan atau pertama kali ada kasusnya itu di Wuhan, China. Kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi penyakit pandemi sampai saat ini yang belum diketahui obatnya ya. Nah, untuk tadi kan di awal apa sih hubungannya COVID-19 dengan lansia? Nah, pasien COVID-19 yang meninggal bertambah setiap harinya. Kebanyakan dari mereka adalah pasien lanjut usia. Kenapa saya katakan ini? Ini bukan menurut saya, tapi menurut jubir atau juru bicara pemerintah, yaitu Dr. Ahmad Yuryanto. Setelah Dr. Ahmad Yuryanto ini meneliti, ternyata dari semenjak si corona itu muncul atau si corona itu menyebarkan virusnya, nah kebanyakan pasien-pasien yang meninggalnya itu pasien lanjut usia. Jadi bisa dikatakan si COVID-19 ini lebih meningkat tingkat kematiannya itu pada lansia. Nah, kasus meninggal ini banyak terjadi pada kelompok usia sekitar 60 tahun, antara 40 sampai 80 tahun, dan beberapa di antaranya di atas 61 tahun ke arah 80 tahun. Nah, kasus meninggalnya itu kebanyakan disebabkan oleh faktor komorbid atau faktor penyerta itu sendiri seperti hipertensi, diabetes, penyakit
wabarakatuh. Nah, di sini kami menyebutkan ada penyakit hipertensi dan diabetes. Nah, kedua penyakit ini menjadi penyebab atau menjadi komorbid kematian tertinggi pada penderita COVID-19. Kenapa ya si hipertensi dan diabetes ini menjadi komorbid atau kematian tertinggi pada COVID-19? Nah, karena dua penyakit ini, hipertensi dan diabetes ini berhubungan dengan seluruh organ tubuh. Jadi, si hipertensi dan diabetes ini adalah dua penyakit yang menyerang seluruh organ tubuh. Maka dari beberapa PTM atau penyakit tidak menularnya, ini dikatakan dua penyakit ini adalah penyebab kematian tertinggi pada lansia dengan coronavirus. Nah, untuk dari pengertian dari hipertensi itu sendiri, yaitu kondisi tekanan atau sirkulasi darah yang kuat pada jantung dan dinding pembuluh darah di seluruh tubuh. Seseorang memiliki hipertensi jika pengukuran tekanan darah berada di atas 140/90 mmHg. Bapak Ibu semua di sini, apa tensinya normal semua? Bapak Ibu ya? Nah, harus sering dicek ya, takutnya ada gejala hipertensi. Nah, yang kedua, diabetes. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Gula darah setiap tahunnya. Dan dua penyakit ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol dengan perawatan. Jadi, Bapak Ibu semua, kalau misalnya ada saudaranya atau orang tuanya yang mengalami hipertensi dan diabetes, harus terkontrol dengan baik agar tidak memperburuk keadaannya. Nah, penyakit ini merupakan komorbid atau penyakit penyerta yang meningkatkan resiko kematian pada pasien COVID-19, terutama pada lansia. Cukup sekian dari saya untuk pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk paparan penyuluhannya. Lanjut kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, tadi pemaparan telah disampaikan oleh penyuluh mengenai COVID-19 yang tadi sudah disampaikan. Sudah jelas dulu ya ada penyuluhannya. Baik, ada yang ditanyakan untuk penyuluhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Silakan. Ibu Dana, mangga. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara atau apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan untuk mengurangi atau mencegah tingkat penyebaran COVID-19 tadi, terutama yang berhubungan dengan lansia. Soalnya kan tadi dijelaskan bahwa COVID-19 itu lebih tinggi, lebih banyak menyerang pada lansia yang mempunyai penyakit PTM. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kita tampung dulu pertanyaannya. Pak Edi, silakan. Terima kasih. Jadi yang mau saya tanyakan tadi sudah jelas sekali pembahasannya
dari semua kata penyakit tidak menular itu kan banyak sebetulnya. Banyak ada kanker juga, ada respirator juga ya, yang kronis ya. Tapi yang saudara-saudara bahas itu dua yang teratas gitu ya, hipertensi dengan diabetes. Nah itu apa? Kenapa alasan itu? Kenapa yang lain juga? Itu aja. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Ada lagi? Cukup dulu ya. Cukup dulu. Maka untuk sudah tercatatnya Bu Natulek? Yang pertanyaan yang pertama dari Ibu Nana ya, akan saya coba jawab. Kalau misalnya ada yang menambahkan silakan. Bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19, terutama pada lansia yang mempunyai PTM? Yang pertama kita yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan, pertama harus menjadi contoh dulu ya Bu ya, harus menjadi contoh dulu untuk semua lingkungan untuk melakukan 3M, yaitu jangan lupa memakai masker, yang kedua sering rajin mencuci tangan, yang ketiga menghindari kerumunan. Nah kalau bisa, kalau misalnya tidak penting-penting banget dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Kalau misalnya mau keluar rumah tetap harus memakai masker. Nah untuk lansianya itu sendiri yang mempunyai PTM, karena seperti contohnya lansia dengan mempunyai hipertensi dan diabetes kan memang tidak ada obatnya ya. Nah mungkin harus dilakukan perawatan yang benar-benar, misalnya harus terkontrol dengan baik, jangan sampai hanya minum obat saja tanpa dikontrol gitu. Jadi sekalipun obatnya sudah rutin diminum obat itu, ya tetap harus kontrol agar kondisinya tidak makin memburuk. Mungkin begitu Bu Nana. Untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Haidir, kenapa dari sekian banyak penyakit PTM, kenapa hipertensi dan diabetes yang menjadi komorbid tertinggi ya? Nah, ini saya mendapatkan salah satu referensi bahwa hipertensi dan diabetes ini memang menjadi komorbid atau penyerta kematian tertinggi pada pasien dengan COVID-19. Kenapa? Karena dua penyakit ini adalah penyakit yang memang berhubungan dengan organ tubuh, seperti halnya hipertensi itu kan mengenai tekanan darah atau tekanan darah yang menyebar pada seluruh tubuh. Apabila si tekanan darahnya ini terganggu, otomatis seluruh tubuh juga akan terganggu. Begitu juga dengan diabetesnya. Nah diabetes kan itu berarti gula darah dalam tubuh. Apabila gula darah dalam tubuhnya terganggu, otomatis seluruh organ tubuhnya juga akan terganggu. Maka ini dikatakan sebagai PTM atau penyakit tidak menular sebagai yang menyebabkan kematian tertinggi pada pasien dengan COVID-19, terutama pada lansia. Gitu. Saya bicara ini berdasarkan referensi-referensi yang sebelumnya saya baca juga gitu Pak. Gimana Pak? Sudah cukup jelas? Jelas sekali. Cuma saya menambahkan ini. Silakan. Ini bukan masukan apa ya? Gambaran juga ya pada pemerintah kita juga sebelumnya. Jadi kenapa selalu kalau meninggal dengan COVID kita kadang-kadang nggak jelas ya diagnosisnya gitu, nggak tahu gitu. Apakah itu dari PTM sendiri atau dari COVID-nya sendiri. Nah, kebanyakan yang kita tahu, yang COVID itu sebetulnya lebih banyak dari respirator ya, sebetulnya yang dari ventilator sebetulnya gitu. Tapi ini kan jelas ini adalah hasil dari COVID nasional ya. Dr. Gerianto ya, memang punya data juga beliau. Tapi itulah kita bukan masyarakat, saya juga masyarakat kesehatan. Jadi kadang-kadang tidak tahu ini meninggal dengan COVID, tapi kita jarang tahu jelas diagnosis. Sebenarnya apa COVID-nya atau COVID dari COVID itu sendiri. Ya mungkin tadi udah jelas masyarakat yang memahami. Terima kasih.
kasus COVID-19 tadi yang sudah dijelaskan ya. 3M sesuai dengan program pemerintah tadi, bahwa memakai masker, terus mencuci tangan, satu lagi itu menjaga jarak. Sepertinya itu menjaga jarak. Yang kedua tadi kasus terbesar tadi sudah disampaikan oleh penyuluh juga, bahwa memang sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi, bahwa sebenarnya sih emang kasus COVID-19 ini kurang informasi sebenarnya sih yang disampaikan oleh masyarakat, makanya bertanya kenapa. Penyebab dari sebenarnya sih penyebab dari kasus COVID-19 itu sebenarnya apa gitu. Tapi kebanyakan memang kalau murni kasus COVID-19 itu sebenarnya jarang yang menyebabkan kematian. Mungkin itu ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau perlu dibahas mengenai ini PTM? Cukup Bu, Pak, cukup ya? Cukup ya, cukup jelas. Baik. Sebelum nanti menutup acara penyuluhan ini, ada penjelasan dari observer ya, Pak itu, Pak Nanang. Disimpulkan dari dua pertanyaan yang disampaikan oleh audiens, kesimpulannya dari pembahasan Pak Riki. Menyimpulkan dapat hipertensi dan diabetes itu banyak juga penyakit-penyakit yang lain. Tapi menurut penelitian Bapak Ahmad Yuryanto, mungkin penyakit hipertensi dan diabetes sendiri yang menjadi penyertanya, gitu, yang menyebabkan kematian pada lansia tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk observer Pak Diki mengenai kesimpulan yang sudah dibahas kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.